Guys, di sini saya ingin mengajari atau memberitahu cara menggunakan tang ampere yang baik dan benar. Jadi bagi pemula bisa perhatikan ini. Tutorial menggunakan ampere yang baik dan benar. Jadi kalau mau mengukur, perhatikan di sini ada dua pilihan, ada untuk tegangan AC dan kita klik tombol ini ada untuk tegangan DC. Karena perangkat ini tegangan DC, kita pilih DC. Harus ada keterangan di sini DC. Untuk pengecekan solar cell, kita cek tegangan. Kita buka open circuit, kondisi masing-masing string. Untuk masing-masing string ini, satu string dia seri 3. Jadi 3 solar cell masuk ke outputnya satu kabel ini. Kita sebut string 1 saja. Kita cek string 1 berapa tegangan yang keluar. Dia 133. Bentar. Sorry. 133. 133 dari mana? Satu solar cell itu 46 volt. 46 volt dikali 3, 120, 130, kurang lebih segitu. Maka hasilnya 133. normalnya 133 ya. Ya, 130, 120 sampai 130. Di cuaca yang bagus. Satu apa itu oke, tapi di komunikasi apanya apa yang harus dicek gitu, Pak? Tegangan per string dikatakan bagus. Kenapa dikatakan bagus? Karena tegangan yang keluar itu 130 rata-ratanya. Nah, untuk tegangan, kenapa rata-rata 130? Kalau di 6 string ini terdapat perbedaan, di sini 100, di sini 130, di sini 90, berarti ada permasalahan, entah dari pemasangan konektor atau penghubung antara tiga solar cell di atas. Karena dia di sistemnya sistem seri, bisa digabungin, masuknya ke satu sini. Kita tutup kembali. Hati-hati untuk pengecekan atau instalasi, kalau bisa disarankan menggunakan sarung tangan. Di sini kita cek arus masing-masing string. Ini kita tutup di string 1. Berapa arus yang keluar? Dia 4,1. Soalnya di sini udah oke sih, Pak. Itu rata-ratanya hampir kalau sama. ada cuman dulu aja gitu, Pak. Cuman saya sekalian lewat aja gitu. Dia tidak akan jauh. Yang tadi nilai yang keluar itu harusnya tidak akan jauh. Gitu. Kalau misalkan di string ini dia 5, di string selanjutnya dia nggak akan jauh, 4, 5, di angka segitu. Kalau misalkan 0, cek instalasinya.
Kasih Bang tadi berapa itu PAB-nya? Nah, 08 ini udah bagus. Nah, sini kita balik ke panel. Keluaran dari sini itu kemana sih tegangan dan arus itu? Dari solar cell itu masuk ke solar charge controller. Solar charge controller. Untuk produk PW ini, solar charge controller di sini ini namanya. Dia disebut kalau di sini SMU. SMU ya. Dari sana keluar dua paralel tadi menjadi dua output. Dari string 1 sampai 3 menjadi keluaran plus minus satu kabel. String 4 sampai 6 dia ada keluaran plus minus juga. Jadi ada dua kabel yang masuk ke solar charge ini. Nah, kita bisa cek di sini koneksi kabel dari solar charge controller dari solar cell atau PP modul. Nah, ini string 1 sampai 3 dia masuk ke MCB paling atas. MCB 1 dan string 4 sampai 6 dia masuk ke string 2. Di sini ini nggak boleh kebalik antara kabel plus minusnya itu. Dia harus sesuai dengan, kalau di sana ada gambar teknis harus sesuai dengan gambar teknis. Nah, dari MCB ini, kabel ini dia masuk ke SSU ini. SSU ini namanya SSU 1, 2 dan 3. Dari MCB atas dia masuk ke SSU 1, MCB bawah dia masuk ke SSU 2. Kita cara mengecek dia sudah benar atau tidak, kita matikan salah satu. Mana yang mati? Nah, kita kasih mati MCB yang atas, SSU 1 yang mati. Berarti menandakan bahwa instalasi ini sudah benar. Kita nyalakan lagi, kita cek lagi MCB 2. Nah, MCB 2 dikasih mati dan SSU 2 juga tidak bekerja, dia mati, kondisinya mati. Kita nyalakan lagi. Nah, kita cek apakah tegangan dan arus yang dari solar cell itu terbaca atau tidak di SSC ini. Kita bisa lihat di sini ada namanya display tampilan awal hybrid power system. Kita klik enter, ada petunjuk yang mengarah ke bawah ini. Kita klik satu kali lagi, itu ada namanya running information. Running information kita klik. Di sini ada site unit, DC power, UIM, controller, rectifier, genset, GPS, baterai, sama sensor dan SSU. Jadi yang dibaca oleh solar charge controller ini atau SCC, dia membaca menamai SCC dari PV modul itu namanya SSU. Karena perangkat yang terhubung ke SMU ini SSU, maka SSU yang dimasukin di SMU ini. Kita klik SSU. Karena yang bekerja ada dua, 1 dan 2, SSU 1 dan 2, di sini terbaca. Terbacanya SSU 1 dan SSU 2. Jika pada saat ada error, berarti cek dulu koneksinya sudah benar atau tidak. Kita klik SSU 1. SSU 1 itu yang ini. Kita klik di sini SSU 1. Nah, ini output port. Dia tidak akan bekerja jika tidak ada tegangan dari baterai. Nah, output pole ini adalah tegangan dari baterai 50,7. Kita bisa cek
50,7 itu dari mana? Ini dari baterai masuk ke busbar plus minus. Kita cek. Kita simpan di sini saja. Jangan lupa di posisi DC. Oke, terbalik. 50,61. Ini tegangan dari baterai. Nah, di sini dia membaca tegangan baterai. Nah, jika tidak ada tegangan baterai, SSU ini dia akan no volt. Nah, kita lihat ke bawah. Output current-nya 23 ampere. Di sini output current dari solar cell 22,7 ampere. Di sini kita cek pakai tang ampere, nominalnya 21,3. Dalam artian akurasinya memang tidak akan sama persis, sensor yang digunakan juga berbeda, alatnya juga berbeda, maka hasil nilainya yang nggak akan jauh berbeda. Jadi dia 21, di sini 22 output current-nya. Itu harus sama antara yang di tang ampere sama di sini harus sama. Selisih 0,1 nggak apa-apa. Kita cek di sini ada output, ada input volt. Input volt itu di SSU1 adalah string 1 ditambah string 2 tambah string 3 disatukan, diparalelkan masuk ke MCB ini. Tegangan yang terbaca itu yang akan dibaca oleh SSU. Nah, kenapa yang tadi 130 volt di sini 108 volt? Karena yang dibaca oleh SMU ini adalah tegangan terendah. Tegangan terendah di panel combiner tadi dari solar cell. Berarti ada perubahan nilai di string 123, ada yang 108. Atau cuaca juga tidak mendukung, mungkin bisa menurunkan tegangan. Nah, state di sini ada off atau ada status. Kondisi CSSU1 ini on atau off. Kalau on, dia akan mengeluarkan nilai-nilai parameter ini. Jika off, dia tidak akan mengeluarkan nilai. Nah, kita cek SSU2. Hampir sama seperti yang dijelaskan di SSU1. Di sini ada output volt, tegangan baterai, output current, arus dari keluaran dari solar cell, input volt adalah tegangan string 4 sampai 6 kalau SSU2. Kondisi di sini baik untuk instalasi SSU1 dan SSU2. Setelah SSU kita cek ke baterai. Di sini ada baterai. Karena SSC ini dia mengirimkan arus ke baterai untuk pengecasan, dan SMU ini butuh tegangan baterai. Dalam artian kalau kondisi instalasi PLTS itu baterai yang dipasang harus dalam kondisi baik. Kita lihat baterai. Di sini ada baterai group, ada baterai per masing-masing baterai. Mungkin kita akan jelaskan di baterai group saja. Sini ada baterai group, kondisi status boost charging. Karena posisi charging, status baterai charging, karena arus dari solar cell dia ada. Nah, ini baterai voltage. Jadi SMU ini membaca tegangan baterai berapa? 50,5 volt. Jika kondisi baterai di tegangan 47 ke bawah,
LPD yang ada di perangkat ini dia akan meng-cut off. Jadi memutus semua beban, mematikan semua sistem untuk melindungi kondisi baterai agar tidak drop. Nah, bagaimana cara menghidupkannya kembali? Menunggu baterai mengecas. Jadi bukan kondisi mati tapi standby. Baterai current di sini 27 ampere, jadi yang masuk. Nah, di sini ada baterai current. Kalau tidak ada pengecasan dia akan minus. Karena di sini ada pengecasan, dia jadi nilainya tidak ada minus. Nah, di sini ada normal komunikasi BMUS, BMUS. Jadi normal komunikasi baterai management unit system. Karena di sana baterainya kita pakai 7 baterai dan menggunakan BMS. Nah, di sini harus terbaca bahwa baterainya itu ada 7 unit. Nah, di sini ada total kapasitas. Karena masing-masing kapasitas baterai itu 100 Ah. Nah, ditotalin karena ada 7 baterai, jadi nominalnya 700 Ah. Kalau kurang dari 700, misalkan 500, kita cek back kembali di sini BMS-nya 7 atau 5. Kalau misalkan 5, cek kabel data yang ada di baterai. Nah, di sini ada SOC baterai atau remain kapasitas persen. Jadi kapasitas baterai saat ini adalah 94%. Jika kapasitas persen ini 50% atau di bawah 50%, yang akan dimonitor di layar PRTG atau sistem monitoring system itu akan merah. Karena SOC baterai ini dibatasi. Nah, kita lanjut dari sini itu terhubung kemana sih? Nah, dari sini kita cek ke beban nih, beban di sini. Nah, beban ini menggunakan tegangan DC 48 volt. Kondisi ini harus on. Cek instalasinya di sini ada. Di sini sudah ada stiker labelnya. Jadi nanti kita bisa cek ini beban apa, MCB ini untuk apa, MCB ini untuk apa. Ini ada keterangannya di kabel-kabel ini. Mungkin nanti bisa dicek. Di sini ada namanya NVR. NVR itu adalah boxnya tempat CCTV. Jadi CCTV itu sebelum koneksi ke perangkat dia koneksinya ke NVR ini. Nah, NVR ini di dalamnya ada hard disk. Jadi CCTV itu. Nah, koneksi dari CCTV ke perangkat itu ada di belakangnya ini, ada kabelan yang terkonek ke switch hub dari pisah. Kita ke bawah lagi, di sini ada inverter. Inverter ini merubah tegangan dari 48 volt menjadi tegangan AC 220. Kondisi di sini saya matikan dulu. Setelah dari sini kita cek ke baterai. Nah, di baterai ini yang dimaksud baterai manajemen sistem itu, yang menggunakan baterai manajemen sistem, baterai lithium merek Huawei. Di sini untuk instalasi di sini menggunakan 7 baterai. Kita cek kondisinya baik atau enggak, itu dilihat dari indikator dulu. Di sini ada indikator LED.
SOC baterai yang tadi di layar display ada sekian persen itu, 90%, itu bisa dilihat di sini. Kalau status di display kondisinya 90% dan di sini hanya lampu satu yang hidup, itu harus dipastikan tegangan baterai ini baik atau enggak, kondisi baterai ini bagus atau tidak. Jadi indikator ini bisa menggambarkan kondisi baterai itu sendiri. Nah, di sini ada SOC baterai, jadi kapasitas baterainya terisi atau enggak, full atau tidak. Nah, di sini ada run, alarm, CHG itu charge. Jadi pengecasan, discharge itu